Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Asik. Kali ini gue didampingi sama penunggu lantai 2. Bang Kobre Kobra. Gue mau ngasih tahu ya, bintang tamu kita kali ini adalah salah satu komedian senior, legenda. Dia itu dikenal sebagai orang yang suka bermain kata-kata, tapi tidak suka mempermainkan wanita. Katanya. Beliau juga suka bikin orang mikir, tapi nggak mau mikirin orang lain. Kita sambut dengan meriah, Cak Lontong. Selamat datang di Chicks Channel ya. Terima kasih Cak, terima kasih sudah mengundang kami, terima kasih banyak. Nggak kembali dong. Ini berasa kayak memperpanjang KTP saya. Betul Cak. Ketemu Pak Lurah, Lurah pun kosong. kaos kakinya pink lagi. Ya namanya juga anak baru biar lucu, Cak. Lagi nyari lucunya Ya, ya. lagi nyari lucunya. Iya, Kita emang iya. lagi nyari lucunya. Nah itu proses awal pelawak itu biasanya gitu. Nyari lucunya, saking sibuknya nyari lucu, lupa nyari job. Akhirnya nganggur terus. Terus kalau Cak Lontong lucunya mulai kapan? Saya itu sebenarnya, wah ini pertanyaannya ini menarik. Tapi perlu dijawab nggak? Perlu dong. Kadang ada orang bertanya tapi nggak butuh jawaban. Iya. Kalau saya itu malah nggak pernah merasa lucu. Itu anehnya. Karena pelawak itu pantangannya merasa lucu, itu nggak boleh. Karena pelawak kalau sudah merasa lucu itu biasanya ini udah mulai nggak punya semangat untuk lebih baik. Karena udah merasa lucu. Iya. Wah, saya gini aja udah lucu kok. Nah, itu biasanya itu penghambat internal itu biasanya merasa lucu. Tapi banyak juga yang nggak merasa lucu tapi memang nggak lucu. Banyak juga yang gitu. Karena pelawak itu kan, ini kadang-kadang orang mikir pelawak itu indikasinya lucu, padahal itu bukan parameter satu-satunya pelawak itu harus lucu, itu bukan. Karena ada juga yang pelawak itu harus sakit, ada pelawak itu artinya harus mengalami proses ya, nggak yang instan gitu. Karena pelawak itu beda dengan profesi entertain lain, beda. Nih, pernah penyanyi nggak? Pernah ngundang tamu penyanyi nggak di sini? Pernah. Pernah ngundang selain entertain, selain penyanyi apalagi yang pernah datang ke sini? Komedian sih. Cosplayer. Cosplayer, Pernah. ya. Nah, itu kan profesi yang menurut aku di antara semua penghibur itu, entertainer itu, tantangannya paling besar itu pelawak. Karena syaratnya itu nggak terlalu tinggi, tapi seleksinya, filternya itu paling tinggi. Kalau penyanyi itu kan harus punya suara bagus. Pelawak kan nggak harus punya suara bagus. Jadi syaratnya nggak tinggi pelawak itu. Tapi seleksinya lebih cepat. Karena contohnya gini. Nah gini aja nih contoh. Gini contoh. Iya kan? Iya. Loh, artinya pelawak itu tuh membuat orang tertawa itu caranya macam-macam. Nggak harus yang penting situasional itu lebih mendukung, karena pelawak yang selucu apapun kalau situasinya nggak pas, nggak tepat, bisa jadi nggak lucu. Iya benar. Ya kan? Benar nggak? Sering nggak pelawak kadang-kadang merasa mati angin tuh, karena bukan dia nggak lucu, tapi situasinya kadang-kadang dia nggak bisa menyesuaikan. Makanya adaptasi beda dengan penyanyi. Penyanyi itu adaptasinya juga nggak serumit pelawak. Kayak contohnya sama-sama mengisi acara. Penyanyi perform waktu undangan atau penonton atau audiens itu makan nggak masalah. Iya. Makanya home band kan ada penyanyi itu mengiringi, biasanya mengiringi orang makan, sedang menikmati makan, nggak masalah mereka. Tapi kalau pelawak nggak bisa.
Pelawak itu nggak bisa ngiringin orang undangan, audiens sedang makan, nggak bisa. Karena apa? Karena pengen ikut makan. Bukan. Karena memang bedanya apa? Kalau lagu itu kan sebenarnya didengarkan aja cukup. Nggak harus ada reaksi Iya. dari Iya, yang iya, mendengarkan betul, kan, betul, bisa betul. menikmati. Tapi kalau ngelawak, satu dengarkan, kan reaksinya harus ketawa. Betul. Lah orang makan kan susah ketawa. Hmm. Orang lagi makan suruh ketawa kan repot. Nah ketika yang audiennya nggak ketawa, pelawaknya yang stres. Saya lucu nggak sih ini kok nggak Iya, ketawa? iya, Padahal iya. bisa jadi sebenarnya lucu, tapi situasinya aja yang nggak mendukung. memungkinkan Iya. penontonnya ketawa. Makanya tantangannya pelawak itu jauh lebih berat daripada penyanyi. Makanya saya memilih jadi penyanyi. Cuma saya nggak kepilih gitu. Sebenarnya saya milih. Jadi waktu memutuskan jadi pelawak itu bukan berangkat dari merasa lucu ya? Atau ada penilaian orang bahwa calon itu lucu nih? Pasti ada penilaian itu walaupun berasal dari lingkar dekat teman-teman awalnya kan. Karena saya dulu seperti ngelawak gini ini udah mulai zaman kuliah kan. Walaupun dulu nggak profesional. Kita kumpul teman-teman bikin grup dulu di kampus, saya namanya Cap Tugu Pahlawan. Kita sering guyon segala macam. Mungkin teman-teman, wah kenapa nggak bikin sesuatu? Akhirnya kita bikin ludruk. Ya, karena di Surabaya kan, ludruk kan. Terus bisa diterima seperti itu. Jadi sebenarnya saya menjadi profesi saya pilih menjadi pelawak itu bukan karena keputusan saya. Tapi lebih karena keputusasaan. Jadi bukan keputusan. Bukan keputusan, tapi keputusasaan. Itu buktinya mana? Buktinya di antara lulusan kampus saya itu yang jadi pelawak kayaknya cuma saya nih. Ya secara persentase 0,0000 sekian. Itu kan berarti indikasi keputusasaan, bukan keputusan. Kalau keputusan pasti harusnya saya Pasti ada pilihan lain gitu kan. Nah, harusnya di jalur orang saya elektro, bayangin. Lulusan elektro, kuliah elektro buat apa kalau cuma jadi pelawak? Mikir nggak situ? Iya kan? Saya aja, ya tadi disebut bener, minta orang mikir tapi saya sendiri nggak mau mikirin orang karena mikirin diri sendiri aja susah. Mikirin orang. Ngapain mikirin orang lain gitu kan? Sok-sokan banget ya. Terus mulai punya pola komedi yang kayak Cak Lontong sekarang ini lu mulai kapan? Komedi mikir misalnya. Kalau jadi gini ya, bisa cerita ini. Ini belum di sini, ini baru saya buka di sini. Bisik-bisik aja nggak apa-apa, Cak. Saya ceritakan di sini. Di tempat Baru lain pertama. Tempat lain udah sering. udah sering. Di sini baru. Di sini baru. Di sini baru. Iya. Melawak itu kayak tadi saya bilang, karena susah, tantangannya berat, makanya cara termudah adalah menjadi diri sendiri. Kayak penyanyi itu juga mencari cara, penyanyi harus pakai suara khasnya dia sendiri. Kalau penyanyi berusaha menjadi penyanyi yang lain, pasti akan susah. Level bekerjanya itu lebih susah. Kalau pelawak juga seperti itu sebenarnya. Makanya saya salut dengan orang-orang yang bisa mempersonifikasi orang lain itu, karena itu berat, susah. Tapi buat saya paling gampang dan saya mampu ya menjadi diri sendiri. Pas zaman kuliah itu sebenarnya cara melawak saya sebenarnya sudah seperti ini, mungkin karena dulu awal-awal jadi belum kuat, belum kental gitu ya. Tapi sebenarnya gaya bicara saya dari dulu sebenarnya seperti ini. Makanya kalau dicari di file-file yang melawak saya tahun itu, ya awal 90-an lah. Di kuliah itu udah mulai melawak awal 90. Kalau cari coba dilihat. Karena saya juga nyari, saya juga pengen lihat tapi belum nemu. Nggak ada. Gimana? Coba kalau bisa dibantu nyari file. Nanti saya bantu ya. Jadi saya juga pengen ngingat-ngingat saya dulu gimana. Ini cerita, jadi kuliah dulu karena hobi itu tadi, temen kumpul, kita punya ludruk Cap Tugu Pahlawan. Pentasnya di jurusan sendiri elektro gitu. Lama-lama jurusan lain punya acara, kita diundang. Lama-lama kampus lain ada acara, kita diundang. Lama akhirnya
ada salah satu stasiun TV swasta dulu, jangan disebut ya, SCTV. Iya. Inisial aja. Ya maksudnya jangan disebut, aku Iya. aja yang nyebut. Iya, iya, iya. Jadi mereka tertarik, kemudian kita diberi kesempatan untuk ngisi acara di sana, bikin program di SCTV dulu. Itu tahun 91. Kita diberi kesempatan namanya komedi, acaranya komedi kampus. Kita sebagai pengisinya. Itu ya lawak tapi masih gaya-gaya ludruk. Kalau dulu kan tahun segitu belum populer, stand up komedi itu belum ada. Belum populer. Jadi masih grup gitu kan. Itu tahun 91, 92 kita sudah lumayan tuh kuliah, udah dapet penghasilan walaupun nggak gede waktu itu, memang nggak gede, tapi buat kita ya seneng-seneng aja ya kan. Sampai akhirnya mereka harus pindah ke, kan itu ada aturan tahun berapa saya lupa, coba dicari ya. Saya kasih waktu cari. Tolong. Jadi tahun itu semua TV swasta harus di Jakarta. Oh. Harus pindah ke Jakarta itu. Makanya dulu SCTV yang awalnya di Surabaya Pindah juga. harus boyongan ke Iya, Pak. Jakarta. Makanya ya kita masih banyak kuliah nggak bisa ikut ke Jakarta kan. Akhirnya putus lah itu. Kita balik ya kuliah lagi lah kembali. Terus ya off air yang kayak awal di kampus, di sekolah-sekolah gitu. Sampai akhirnya tahun 94 itu 94 atau 93 ya Indosiar itu mulai siaran. Nah itu kita diberi kesempatan tuh karena waktu itu 93 94 itu kan tinggal skripsi jadi kuliahnya udah nyantai kan. Banyak waktu luang gitu. Akhirnya kita dikontrak Indosiar live tapi. Oh, oke. Jadi kita di Surabaya, live-nya di Jakarta. Setiap minggu dulu saya naik kereta karena tahun segitu 94 95 itu yang namanya tiket pesawat itu kan mahal. Jadi kita dulu ke Jakarta naik kereta. Lumayan lah itu. Sabtu malam berangkat, nanti live-nya Minggu sore, Senin balik. Nanti Sabtu depan berangkat lagi. Terus setahun saya gitu. Malah sampai sempet saya itu dikira apa? Pramugaranya itu apa? Iya. Kereta itu karena saking tiap minggu ada kan. Mas kerja di KAI ya. Saking rutinnya ya. Setahun persis itu. Jalan terus gitu sampai akhirnya kita pada keputusan kayaknya nggak bisa gini terus nih. Kuliah harus diselesaikan karena tinggal skripsi sayang kan. Kuliah nggak diselesaikan makanya akhirnya konsentrasi harus lulus dulu. Ngerjain skripsi, terus kita lulus, begitu lulus bubar. Karena kan begitu lulus kan kerja masing-masing. Wah, jadi kita memang karena dari awal memang nggak kepikiran mau profesi kita jadi komedian kan enggak. Grup ini kita besarkan enggak. Karena ini sebenarnya seneng-seneng aja kan. Ada dapat duit ya seneng, tapi nggak pernah. Ayo kita bikin grup. Jadi begitu lulus ya udah malah kerja sendiri-sendiri akhirnya. Ya udah saya karena nggak ada temennya ya sudah saya kerja. Saya ikut Jepang dulu. Oh. Kerja perusahaan Jepang maksudnya bukan. Jadi saya lumayan lah kalau diukur sama Indonesia ya secara mental lebih kuat saya lah. Karena Indonesia dijajah Jepang kan 3,5 tahun. Saya ikut Jepang hampir 5 tahun, berarti lebih Iya. lebih lama saya ikut Jepang. Yang di perusahaan Jepang yang berhubungan dengan elektro itu. Iya, kerja beneran pakai ijazah itu, ijazah asli loh. Oh, alhamdulillah. Bagus. Bukan ijazah pramuka kan? Bukan. Ijazah pramuka. Maksudnya pasar pramuka itu loh, bukan ijazah pramuka yang apa coklat-coklat apa pandu ya kan. Kalau pramuka saya kan tunas kelapa, bukan itu. Ini jadi saya kerja itu hampir 5 tahun. Nah itulah baru ngerasain bahwa memang kalau sesuatu itu enggak sesuai dengan hati kita itu menjalaninya ya gitu-gitu aja. Makanya saya putuskan waktu itu ya udahlah, mumpung momennya tepat saya keluar.
dari pekerjaan. Berarti walaupun 5 tahun tetap nggak kuat dijajah Jepang ya? Nggak kuat juga, ya makanya bisa memaklumi perasaan bangsa Iya. Indonesia ya. 3,5 tahun menyatakan merdeka itu bener banget. Saya nyoba 5 tahun dan akhirnya nggak betah juga. Gitu. Terus baliklah ke entertain. Tapi mulai dari nol kan sudah hampir 5 Iya. tahun vakum kan. Itu mulai sendiri tuh. Ya sendiri, bukan sendiri sebenarnya. Ada satu teman yang kebetulan masih sering komunikasi, terus akhirnya kita sepakat, yaudah kita mulai lagi di entertain yuk. Ya otomatis berdua mulai dari nol lagi tuh, cari pekerjaan, cari job gitu. Ya lumayan lah dulu. Kita akhirnya ke kampus, nyari adik-adik kita yang masih suka tertarik nih di lawak, di ludruk itu kan masih ada. Kita ajak tuh. Apa yang mau ikut, ya udah kita kumpulin, kita rumahnya temen kita jadikan mes, kita kumpul di situ, latihan di situ, anak adik itu juga udah nggak perlu ngekos mereka karena tidur di sini seneng mereka kan, lumayan ini kos sama makan udah tanggung kan, mereka lumayan kita yang boncos ya kan, karena kita yang biayain kan, jadi itu belum ada kerjaan tuh, jadi ngasih makan udah rutin ya kan, semua. Tapi pekerjaan belum ada. Saat awal dapat pekerjaan rutin itu, dulu di Surabaya itu ada kafe namanya Jendela, kafe Jendela itu ya kayak resto kecil gitu. Kebetulan yang punya kenal, terus yang manajer untuk apa istilahnya, entertainnya yang pegang itu kenal, ditawarin, ayo ngisi di situ ya seminggu sekali ya, aku inget tiap hari Rebu kalau nggak salah, Rebu malam. Tempatnya sih asik tapi nggak gede banget gitu. Nah, dan kesepakatannya juga karena temen dan kita juga sambil ngelatih ini. Jadi aku ingat betul. Pokoknya sebulan kita berarti kalau seminggu sekali kan sebulan kira-kira yang 4 kali kan. Iya. Itu pokoknya dibayarnya itu 500.000 dulu. Satu grup. Satu grup. Pokoknya kita tampil terserah. Kita mau tampil berapa orang mereka nggak ngatur. Pokoknya menghibur aja. Sejam. 500.000 itu sebulan loh. Iya. Bukan sekali tampil loh. Oh. 500.000 itu sebulan. Pokoknya. Tapi waktu hari itu makan dikasih. Pokoknya siapin. Istilahnya ya pindah tempat makan aja kita. Kalau dihitung-hitung 500.000 ya sebulan itu kan, tapi daripada nggak ada kegiatan ya kita enjoy aja itu jalan sampai udah lumayan tuh, berapa lama itu lumayan sampai kitanya seneng, kafenya tutup. Kayaknya kafenya yang nggak seneng sama kita. Iya. Kafenya malah tutup. Ya akhirnya alhamdulillah ya sudahlah. Kita cari. Nah 2001, kan itu saya keluar tuh tahun 2000 tuh. Keluar pekerjaan. 2001 mulai TV lokal siaran tuh. Dulu di sana, di Surabaya itu ada JTV. Punyanya grup Jawa Pos. Ya, itu siaran. Nah kita dihubungi, kita disuruh ngisi acara komedi. Nah itu lumayan. Ada kerjaan lagi. Rutin, syuting. Dan hasilnya juga lumayan. Dan itu bisa mulai napas lah untuk membiayai operasional udah agak lega. Tapi ya sama itu maksudnya karena waktu itu kondisinya juga mereka baru awal siaran. Iya. Jadi biasanya kalau dikontrak dia itu kan semakin lama kan harusnya naik ya, orang kerja kan gaji semakin naik. Kita malah semakin lama dinego semakin turun gitu. Karena mereka juga kayaknya mereka mikir kayaknya kontrak awal kegedean dikit. Mereka gitu. Makanya kita ngasih cap tugu pahlawan ini kayaknya kegedean. Makanya setelah berjalan 6 bulan ketemu bukannya nego naik malah nego turun. Ya udahlah, orang nggak ada kerjaan lain. Ya oke, gitu. Sampai akhirnya pada batas yang ya kayaknya ini jadi kerja bakti nih. Akhirnya ya putus hubungan karena mereka juga cari pengisi yang lain. Ya udah ya gitulah. Prosesnya itu memang seperti itu dan nggak gampang jadi
apalagi pada posisi kayak kita kemarin COVID kan. Ya. Hmm. COVID itu yang paling berat itu ya pelawak. Silakan minum. Ya, Iya, iya. Ditemenin, Cak. Ditemenin minum ya. Oh beda nih saya nih. biasa. Biar makin semangat. Jadi nah, terus gimana? Ceritanya gimana? Terus ya lah, Cak. Nah, ya COVID misalnya. COVID itu orang kan dulu, makanya saya yakin pasti pemakaian kuota handphone Lebih itu banyak. pasti lebih banyak masa Betul. COVID, karena orang nggak bisa kemana-mana, satu-satunya Iya. hiburan kan kalau nggak nonton TV ya YouTube. YouTube yang gitu-gitu kan. Nonton TV aja pengisi acara udah pakai face shield semua ya kan, udah nggak Iya. menarik gitu. Iya. Jadi, nah bayangin nih kalau kita misalnya sampai penyanyi, saya pelawak, sama-sama merintis itu lewat pas COVID, sampai penyanyi mengeluarkan single atau album, saya pelawak, otomatis di situ saya bikin acara, bukan acara lah, misalnya stand up atau apa gitu kan, ditonton sama-sama, ditonton orang ya kan. Setahun belum selesai COVID-nya, 2 tahun orang masih gitu. Nah, tahun ketiga misalnya sudah mulai nih, kita bisa off air. Nah, misalnya nih sama-sama dapat job bareng. Iya. Penontonnya sama yang kemarin sama-sama lihat di Dari YouTube. Begitu saya tampil, begitu sampean tampil, bisa jadi mereka sudah hafal lagunya, ikut nyanyi mereka ya kan. Begitu saya tampil, sudah tahu materinya kan, wah nggak lucu lah, responnya aja beda. Betul. Diuntungkan penyanyi daripada pelawak. Jadi tantangannya, makanya saya bilang pelawak itu, makanya mohon maaf ya, pelawak itu ya secara usia itu kalau waktunya meninggal pasti meninggal. Iya. Betul, Cak. Iya kan? Profesi lain gitu juga. Karena mulut pelawak itu mikir terus. Pelawak itu kalau tampil itu kan kayaknya nggak pernah ada masalah gitu. Kalau penyanyi kan bisa dia ada masalah, pilih lagu-lagunya yang melo, lagu yang sedih, sekalian mencurahkan perasaan. Kalau pelawak kan nggak boleh. Pelawak harus bikin orang tertawa. Padahal misalnya nih, kontraan harus waktunya bayar, belum itu mana ada yang tahu penontonnya. Pokoknya harus bikin ceria, bikin ketawa, seolah-olah nggak ada masalah, padahal mumet itu, mumet mikirin masalah, belum mumet mikirin materi lawakannya, double kan, mau tampil itu udah mumet doublenya. Mumetnya itu udah 2 kali, satu beresin kebutuhan, yang kedua nyiapin materi. Jadi udah jangan jadi pelawak lah. Jangan, biar saingan saya nggak nambah gitu. Ini saya kasih tahu gambarannya ya, bahwa profesi ngelawak itu tidak segampang yang dibayangkan. Walaupun sebenarnya kalau punya talent, punya bakat, punya ini sih ya nggak susah juga sebenarnya. Siapapun bisa. Nggak gampang. No. Pengen jadi pelawak ya? Oh, menjadi pelawak. Nggak, saya pengen jadi apa ya? Kelistrikan gitulah. Oh, bakat melawaknya tinggi nih. Karena saya tahu, saya dulu kan juga ngurusin listrik kan. Terus jadi pelawak. Dia mau merintis dari nol, ngelistrik dulu. Tapi jangan salah. Minimal ikut Jepang 6 tahun lah. Alumni kampus saya itu kan udah puluhan ribu, jadi pelawak cuma saya. Dia kemungkinan belajar mulai dari listrik ya belum tentu jadi pelawak. Iya. Berat makanya. Kalau gaya melawaknya Cak Lonto itu ada inspirasi dari orang lain atau emang dibangun sendiri sama Cak Lonto? Saya makanya balik yang tadi, melawak itu paling enak jadi karakter diri sendiri. Saya itu justru orang yang paling jarang setelah memilih profesi pelawak ya. Saya termasuk pelawak yang paling jarang dengan kesadaran penuh mengikuti dan nonton pelawak lain. Bukan saya tidak menghargai, tapi buat saya tidak
tidak ada kewajiban saya untuk mengikuti pelawak lain seperti apa, karena saya menjadi pelawak adalah dengan karakter saya sendiri. Yang saya ikuti bukan mereka melawak, tapi ya apa yang update aja di mana. Iya. Itu yang nggak boleh ketinggalan, tuh harus tetap mengikuti itu yang update. Tapi makanya saya berusaha untuk seperti itu, takutnya karena saya kan merasa saya punya kelemahan, takutnya saya terkontaminasi. Karena membuat karakter pelawak itu yang dibutuhkan buat saya itu karakter. Karakter itu yang membedakan, saking banyak pelawak itu susah loh bedain pelawak satu dengan yang lain kalau karakternya sama kan. Iya. Akhirnya apa? Itu juga yang membuat susah untuk berkompetisi. Contohnya nih, kalau sampean yang mau punya acara. Saya punya acara seperti ini, temanya seperti ini, saya butuh pelawak gini. Wah, calon dong nih. Kalau kita punya karakter, ada kemungkinan diingat orang seperti itu. Tapi kalau kita sama aja dengan pelawak lain, ya mereka nggak akan ingat kita. Iya, betul. Iya kan? Jadi karakter itu yang penting. Makanya saya menjadi diri sendiri dan sebagainya itu dengan harapan saya punya karakter seperti itu. Walaupun saya banyak dulu awal-awal ya proses kan, saya banyak belajar juga dari pelawak-pelawak lain. Walaupun dulu kan belum stand up itu belum ini. Dulu saya sering kumpul sama teman-teman Sri Mulat, senior-senior itu. Saya banyak belajar dari beliau. Saya pernah kumpul dengan misalnya Warkop, terutama Mas Indro. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau itu. Buat saya coba jangan Biasa. siapa tahu job ini. Anak baru. Nyari saya. Kosong, saya tanggal itu kosong. Tanggal berapa? Alarm lagi. Oh, telepon. Angkat dulu siapa tahu job. Bukan Cak. Kalau Tadi udah mati loh, Cak. Kalau pelawak itu, karena pelawak itu Gimik. ada telepon itu paling seneng itu. Berharap job. Iya, siapa tahu job ini bukan saya. Rupanya tagihan. Nah, tapi lebih sering yang masuk, aduh. Aduh, tagihan. Biasanya kalau tagihan itu kita terima, karena nggak tahu kan nomornya. Kita terima, job nih. Ternyata nagih kan. Habis itu diblok. Terus Cak. Makanya kalau pelawak itu di handphonenya kontaknya lebih banyak yang diblok daripada lebih banyak yang nagih daripada yang ngasih job. Iya. Daftar diblok. Coba cek di handphone saya banyak banget. Saya pokoknya kalau ini handphone nomor yang tidak dikenal saya blok semua itu. Harus sekarang, Wah. Iya, pokoknya kalau saya nggak dikenal ya itu tadi, siapa tahu job kan. Kan ke job kan nggak harus kenal dulu, siapa tahu orang nyari. Begitu udah tahu ngomong, nih layak diblok atau enggak itu setelah tahu maksudnya telepon. Iya. Bukan begitu ya Pak Ganang ya? Pak Ganang tuh ngangkat telepon kalau dari saya aja. Oh, gitu. Karena sisanya tagihan. Sisanya telepon dia tagihan semua tuh. Saat pada orang pada bingung, Ganang siapa? Yang diomongin Iya, Ganang. nonton. Yang tahu hanya Pak Ganang nih. Jadi akhirnya saya memilih gaya itu sebenarnya buat pembeda aja awalnya, karena itu buat saya salah satu cara buat orang ingat kita, ya kita harus punya pembeda. Makanya begitu saya harus pakai gaya saya sendiri. Karena susah ngelawak itu susah, karena juga sering jadi korban dulu kan ketika kita belum punya, ya belum diperhitungkan orang, secara nama dianggap wah nggak terkenal. Itu kan rawan-rawan kita disingkirkan, dilecehkan, walaupun merasa kita yakin sebenarnya saya mampu, saya punya potensi, tapi ya kan ya itu tadi, kita yakin tapi kan orang Nggak yakin sama kita. lebih melihat nama daripada itu. Betul. Walaupun karena ya ini ngomong lagi kan dulu sama Pak Ganang juga pernah jadi korban. Ya nggak Nang? Iya. Wah, Nah, kita ngalami karena ya itu tadi, kita belum dikenal walaupun kita bisa secara konsep Bagus. akhirnya konsepnya jalan, kitanya yang ditinggal, gitu-gitu biasa, sering terjadi di kota-kota besar.
sering terjadi. Sering terjadi. Dan itu menyakitkan buat orang-orang seperti kita karena kan ya itu tadi apa? Kan kita mikir ya, bikin konsep, bikin lawan itu harus mikir. Betul. Terus diperlakukan nggak fair itu kan bisa jadi itu menyakitkan. Iya. Apalagi kalau ya alhamdulillah bagi yang pernah diperlakukan seperti itu dan kemudian nemu jalannya, dikasih rezeki, itu masih apaan banyak juga yang diperlakukan seperti itu dan nggak bisa menemukan jalan rezekinya Iya. kan, wah, Langsung terbunuh karakternya, nah, langsung hilang. susah. Karena bisa jadi kayak gitu orang kan reaksinya beda-beda. Kalau saya mah ya udahlah kayak gitu itu proses yang harus kita lewati kan, tapi ada orang yang akhirnya frustrasi. Malah akhirnya apa jadi menghambat karirnya sendiri kan, itu banyak terjadi gitu. Mas, ini merangkak ini Enggak, dia emang suka nyari tikus dia emang. Ada tikus. dia emang suka nyari tikus. konsumsi saya rica satu ya kali nemu gitu. Tapi kenapa copot tadi itu ya? Siapa yang nyopotin? Tapi emang saya masuk ini ke lantai 2 tadi satu apa ya merinding, Masuk angin apa gimana? lapar saya. Oh, lapar. Soto. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah tadi itu Soto pernah digituin itu begitu. dikhianati. Bukan dikhianati, sebenarnya itu proses yang menurut saya mereka juga tidak bermaksud mengkhianati. Yang namanya bisnis itu kan pasti berpikir mana yang lebih menguntungkan buat mereka, ya kan. Itu di mana itu? Di sisi lain buat kita jadi ya kayak itu tadi dijolimi, ya. Tapi buat mereka kan enggak, ini bisnis kok. Saya lebih menguntungkan ini, saya pakai ini gitu. Berarti Dia bisnis pengen tahu detailnya berarti itu. bisnis itu zolim ya? Ya kan banyak yang mengatakan sebenarnya semua itu dari sisi mana kita melihat aja. Ada orang yang merasa dikhianati, dizolimi, ada yang merasa orang yang diuntungkan, bahkan ada orang yang merasa dia nggak menzolimi tapi dianggap menzolimi. Orang saya cuma mengambil keuntungan yang buat saya jelas-jelas menguntungkan, ini bisnis dianggap menzolimi. Kan serba repot nih, ukurannya apa ini? Ukuran etika apa ukuran bisnis gitu. Atau nah itulah ketika semua apapun itu nggak ada etikanya, akhirnya terjadi yang perasaan zolim-menzolimi. Sebenarnya kalau pakai etika, sebenarnya untung nggak untung itu hal yang biasa dalam bisnis. Tapi kalau pakai etika, setidaknya nggak ada zolim-menzolimi harusnya. Itu di mana itu? Di Jakarta. Di stasiun TV apa? Memang harus stasiun TV? Hah? Memang harus stasiun TV, ya kan? Kan nggak harus stasiun TV, bisa aja. Tapi TV. pernah dialami lah ya, Cak ya. Pernah. Tanya Ganang tuh. Malah Ganang itu karena dia bantuin dia, ayo nulis nang kan. Sampai ketika terjadi seperti itu dia, ayo didatangi. Wah, maunya Emosional diperjuangkan ya. untuk sampai saya udahlah nggak usah. Kita ini siapa? Kalau toh kamu ke sana datengin terus. Lah dulu kan kamu gini kan saya rubah. Dirubah dikit aja sudah sah kan. Kita nggak bisa ngeklaim orang kamu juga nggak punya hak patennya apapun kok. Ya artinya buang-buang energi buat saya. Karena TV itu kan punya waktu itu ya. Posisinya, wah TV itu merasa yang di dunia broadcast itu kasta tertinggi. Siapa sih yang nggak butuh TV? Wah, artis pasti datang ke sini semua pengen gitu kan. Makanya dia punya kemampuan produksi, punya biaya, dia punya kemampuan untuk mencari pendanaan sponsor. Jadi ya sudah, sah-sah saja kalau mau berlaku seperti itu. Tapi di kondisi sekarang itu masih mungkin terjadi juga, Cak. Sekarang mikir TV, karena TV sebagai media broadcast kan bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya Makanya pilihan. kalau kita lihat TV pun sekarang ya berjuang untuk tetap bisa bertahan kan. Karena kalah bersaing dengan ya channel-channel YouTube. Jadi era digital sudah nggak bisa dielakkan lagi. Dan TV bukan lagi jadi primadona utama. Sponsor kue iklan itu udah
banyak dibagi dengan ya media digital lainnya kan. Jadi ya nggak bisa seperti itu lagi. Tapi emang saya dengar tuh kalau saya inget-inget nih, Bang, kayaknya itu OVJ ya. Inisial aja, saya nggak nyebut ini ya. Dia pernah baca Kok iya ya? baca artikel. Kok iya? Nah, iya. Saya pernah baca artikelnya soalnya. Pernah baca ya? Pernah baca artikelnya. Saya hanya pernah nulis, saya nggak Iya. pernah baca. Jadi ya memang, ya itu salah satu. Makanya saya bilang, proses itu tadi gitu. Yang membuat kamu besar itu bukan dari mana kamu berasal dan siapa kamu, tapi bagaimana kamu bisa bertahan dengan proses itu. Yang bisa menjadi besar itu. Banyak orang yang terlahir kaya, tapi karena tidak bisa bertahan dengan proses, malah hidupnya susah. Tapi lebih banyak juga orang yang terlahir dengan kondisi pas-pasan dan susah, karena bisa dan proses akhirnya justru menjadi hebat dan sukses. Jadi buat saya itu hanya bagian kecil dari proses saya, walaupun ya akhirnya pelajarannya apa? Akhirnya saya bisa merubah strategi lah untuk ke depan, karena kita belajar nih ternyata seperti ini ya industri waktu itu kan. Kalau kita seperti itu terus, ya kemungkinan diperlakukan seperti itu akan terjadi lagi, makanya kita rubah strategi. Ya, begitu. Untungnya habis Siapa menanam akan menuai. Iya, betul. Sekarang udah tertuai. Alhamdulillah, nggak tahu ya kalau Ganang ya. Karena buat saya kan saya itu orang yang kalau ditanya target, saya nggak pernah tahu target saya apa. Karena buat saya hidup saya ini berkaitan dengan pekerjaannya, bukan yang lain. Hidup saya itu tidak harus punya target. Karena sudah ada yang mentarget kita tanpa sepengetahuan kita ya. Semua sudah diatur, usia kita kapan sudah ada diatur. Jadi kalau sampai punya target usia saya harus 90 tahun ya, ada yang ngatur, sudah ada yang ngatur, percuma kamu mentarget. Yang penting kamu jalani proses hidup sebaik mungkin ya udah. Makanya kalau ditarget ini pencapaian, ya kalau saya mengukur alhamdulillah buat saya sendiri aja, saya nggak pernah melihat. Ya buat saya bisa sampai pada titik sekarang itu kan alhamdulillah bersyukur sekali kan. Karena kalau dibilang kalau dari karir dilihat dari pendidikan sudah saya itu melenceng jauh. Logikanya mungkin dulu saya SMA target saya kenapa saya kuliah di ITS Elektro, kan saya punya cita-cita pengen misalnya jadi insinyur, jadi engineer, jadi gitu. Tapi faktanya kan saya jadi pelawak. Nggak ada kaitannya sama sekali. Artinya kalau dari sisi itu aja kalau kita sebut itu target, saya sudah melenceng dari target. Tapi apakah orang yang melenceng dari target itu selalu gagal dan nggak sukses? Kan nggak. Karena memang dari target yang disebutkan itu dia tidak capai ke sana, tapi dia bisa sukses dengan yang lain. Makanya buat saya dalam hidup itu nggak ada target-targetnya. Makanya saya itu orang aneh. Menurut saya itu orang, saya tuh di entertain ya, di dunia entertain saya ngomong. Khususnya di dunia komedi gitu. Saya itu merasa saya itu aneh. Saya dari dulu nggak pernah punya cita-cita pengen terkenal, populer, ngetop, itu nggak pernah. Dari dulu saya nggak pernah berdoa untuk menjadi top, terkenal, populer, itu saya nggak pernah. Saya hanya berdoa bahwa karena ini profesi juga bukan profesi yang harusnya saya kerjakan kan. Dari sisi background pendidikan dan perjalanan akademis, tapi buktinya saya berada di jalur ini. Makanya yang saya harapkan, saya udah nggak ngomong target lagi. Saya nggak minta terkenal, nggak minta populer, nggak minta punya nama besar, tapi saya hanya meminta bahwa dari profesi yang saya tekuni ini rezeki saya lancar. Saya berdoanya hanya itu aja. Karena di posisi apapun nanti saya, yang penting rezeki saya lancar. Karena apa yang bisa saya berikan ke orang, anak, keluarga, orang sekitar saya ya bagian dari rezeki itu kan.
Kalau cuma omong aja kan apa yang saya bagikan cuma omong aja kan percuma. Tapi kalau berupa rezeki kan bisa memberi manfaat yang lebih nyata buat saya. Makanya ya bentuknya apapun lah rezeki ya. Iya, iya. Nah, makanya saya berdoanya pokoknya mudah-mudahan rezeki saya lancar dari profesi ini. Karena ya itu tadi kalau ngomong target saya udah orang yang nggak mencapai target sebenarnya dalam kehidupan ini. Kalau dulu misalnya profesi pelawak ini yang dicoba dijalanin calon tuh gagal gitu, calon tuh punya apa rencana profesi yang lain atau gimana? Nah, karena profesi melawak itu juga bukan saya rancang dari awal. Terus itu tadi kalau pertanyaan, kalau misalnya kalau menurut sampean, alhamdulillah lah Iya, saya iya. berhasil. Kalau misalnya dulu gagal, saya ya itu tadi nggak pernah membayangkan apa yang akan saya lakukan. Saya karena ya saya proses saja. Tapi kalau pertanyaan itu dimunculkan sekarang, apa yang calon dong lakukan? Misalnya ketika menjalani profesi pelawak gagal, mungkin saya hanya bisa akan melakukan, saya akan menggagalkan pelawak-pelawak yang lain supaya Iya, iya. pelawak nggak ada yang sukses. Biar sama lah Iya. hasilnya. biar bisa merasakan hal yang sama gitu. Cak, Oi, kirain mau nanya. Cak, mulai berkecimpung, nyemplung di dunia politik. Bus. Kan kemarin sempat dipinang kan untuk menjadi salah satu tim suksesnya Pak Pramono dan Bang Dul. Bang Dul. Ya, saya itu sebenarnya mungkin orang melihatnya gitu ya, berkecimpung di dunia politik. Kalau saya melihatnya sebenarnya dunia komedi, dunia pelawak itu memang area yang sangat luas gitu kan. Area yang sangat luas dalam arti bisa kemanapun. Makanya saya sebut komedi, humor itu adalah energi, dia nggak bisa hilang. Dia hanya berubah bentuk. Dulu namanya melawak, komedi itu hanya pelawak, hanya grup lawak. Kemudian bergeser, sekarang ada band humor. Ya kan? Ya. Apapun, bahkan sekarang sektor-sektor yang kita bicara spiritual, religi, itu unsur komedi, unsur lawak sangat dibutuhkan dan digunakan di situ juga kan. Sekarang banyak, artinya apa? Lawak sendiri, humor, komedi itu energi, dia bisa berubah bentuk kemana-mana. Makanya kalau akhirnya itu beririsan dengan politik, sebenarnya itu bukan berarti nyemplung dan masuk ke politik, karena memang itu sangat beririsan dengan semua aspek. Kecuali kalau kemudian saya sudah menjadi misalnya nih kepala daerah atau anggota dewan, nah itu sudah berarti saya masuk ke area politik, karena itu memang profesi yang benar-benar dia di ranah politik. Tapi kalau saya kan karena saya komedian, itu hanya beririsan aja, kemudian saya dapat tugas ya, lebih ke tugas karena bukan jabatan itu buat saya, itu hanya tugas. Menjadi ketua tim ses itu kan bukan jabatan, itu tugas. Ya. Artinya apa? Kalau kamu jadi ketua tim ses, ya kamu harus membuat tim ini sukses. Tim ini dibentuk untuk apa? Untuk waktu itu misalnya membawa Mas Pram Bang Dul di kontestasi Pilgub DKI. Tugasnya tim ses, saya sebagai ketua tim ses ya mensukseskan pasangan ini menjadi gubernur, wakil gubernur gitu. Akhirnya alhamdulillah diberi jalan dan berhasil gitu. Bukan berarti saya nyemplung, karena tetap kalau sekarang kita ngomong saya ada pekerjaan di undang perusahaan sih, ya saya bukan sebagai politisi, saya diundang sebagai pelawak, komedinya masih tetap. Jadi sebenarnya saya nggak nyemplung karena otomatis beririsan itu tadi. Walaupun saya juga tidak bisa melarang orang punya pikiran bahwa oh sekarang calon dong dah di politik, ya sah-sah saja mereka. Tapi buat saya masih tetap pelawak dalam sampai titik ini kan. Karena buat saya ya semuanya itu tadi karena pernah beririsan dan saya pernah punya tugas di situ.
Tapi buat saya ujiannya kan gini, apapun profesi Anda, ketika kemudian beririsan dengan hal-hal yang bukan profesi Anda diberi tugas, kemudian Anda berhasil melaksanakan itu, ya ukurannya di situ aja. Bukan berarti Anda pindah profesi, tapi bahwa Anda bisa sukses di area itu juga gitu. Kayak kecuali kalau dulu saya ngomong, saya kuliah di elektro, harusnya teman-teman saya itu kan jadi orang-orang yang kerjanya udah jelas lah, menggunakan ilmunya untuk pekerjaannya. Tapi kalau saya kan di komedinya ini, kenapa bisa ini? Karena waktu kuliah dulu dunia komedi beririsan dengan saya. Mungkin teman-teman saya yang lain kan ketika kuliah memang mereka serius kuliah, benar-benar kuliah. Kalau saya kan beririsan dengan komedi itu. Nah, disitulah saya menentukan akhirnya memilih profesi pelawak itu bukan karena dari awal saya memilih juga, kan saya pernah menjalani profesi ini dalam urusan elektrik itu saya merasa ini bukan dunia saya, makanya saya memilih. Dan satu-satunya buat saya kalau dianggap nyemplung itu ya memilih profesi sebagai pelawak. Kalau urusan, karena saya sering diundang juga jadi motivator, sering diundang juga jadi narasumber apapun itu. Artinya saya tidak nyemplung dalam arti memilih itu sebagai profesi. Profesi saya tetap pelawak. Cuma saya ada tugas di area-area itu. Jadi kalau dianggap nyemplung, saya pribadi nggak pernah saya nyemplung ke politik. Tapi karena saya punya hubungan baik dengan banyak orang, ketika mereka memerlukan saya untuk area-area tertentu, ya selama saya merasa bahwa insya Allah saya bisa, ya saya ambil. Gitu. Tim sukses itu, Cak. Itu kalau seandainya jagoannya kalah, itu mereka ganti nama nggak sih? Enggak, paling dibubarin kan. Karena yang memberi nama kan juga bukan dia sendiri. Tapi tetap tim sukses dia ya? Ya, nama. Makanya siapapun. Jadi tim sukses itu, nah ini bedanya nih. Sesuatu yang disebut sebagai tugas itu seperti itu. Karena tugas itu kan saya sebagai, kalau itu tugas kan bisa digantikan oleh siapapun. Kalau itu profesi ya saya pelawak, saya pelawak. Profesi saya nggak bisa digantikan sebagai pelawak. Tapi untuk tugas menghibur pelawak bisa digantikan oleh pelawak yang lain. Nah, tim sukses juga gitu kan. Sukses nggak sukses, ya sebetulnya tim sukses karena memang itu dibentuk untuk tugas membuat sukses. Karena nggak mungkin kan dari awal disebut misalnya, karena ini ada kemungkinan nih tim ini bisa jadi nggak sukses. Makanya ini kita bentuk sebagai tim sukses nggak sukses, kan nggak mungkin. Coba-coba. Nggak mungkin, harus disebut tim sukses karena tim ini dibentuk untuk melaksanakan tugas, tujuannya untuk mensukseskan sesuatu. Kalau itu sukses, ya sudah, sukses atau enggak kan tetap harus dibubarin. Karena memang tugasnya kan mensukseskan titik yang dituju. Begitu titik ini udah disampai, tim sukses itu udah nggak punya fungsi sebenarnya, ya harus dibubarin. Kalau nanti eranya lagi perlu dibentuk tim sukses, dibentuk lagi. Tapi apakah mesti kita? Ya bisa orang lain kan gitu. Tapi tetap tim sukses, tim pemenangan nih biasanya istilahnya gitu. Itu kan bukan hasil, tapi harapan. Tim sukses mesti sukses? Ya enggak juga. Banyak ya. Karena yang sukses menjadi salah satu dari banyak tim sukses. Karena kalau yang berkontestasi tiga, yang sukses kan cuma satu, yang dua enggak. 4, 5 yang sukses cuma satu, yang lebih banyak yang enggak sukses. Tapi tetap aja nanti ada lagi namanya juga tim sukses, tim pemenangan, walaupun hasilnya belum tentu menang, belum tentu sukses. Itu harus saya cari itu. Kenapa nggak disebut tim gitu aja lah ya? Ini tim. Nggak perlu sukses, kayaknya menjadi beban. Terakhir. Duh, sayang banget ya. Padahal masih banyak nih waktunya. Calon itu kan pernah diundang nih jadi sebagai motivator tadi katanya. Coba dong kasih motivasi kita. Wah, ini saya kasih tahu, sebelum saya ngasih motivasi ini saya kasih tahu cerita soal diundang motivator itu ya. Biar nanti dipikirkan lagi perlu nggak motivasi dari saya. Jadi dulu awalnya saya nggak kepikiran nih, balik lagi nih saya cerita sedikit kenapa saya pakai slogan mikir tadi.
mikir. Kemudian saya pakai salam lemper. Nah, tahun era 2000 sebelum ya mungkin 2010 sebelum dan setelahnya itu ingat kan ada dulu motivator kondang Golden Ways, Iya. Ya, Mario Teguh, ya. Salam super. salam super. Pada waktu itu saya sudah punya apa? Udah merancang di ini konsep saya pengen jadi motivator kayak beliau tapi gayanya humor. Makanya waktu itu saya ngerancang dia salam super, saya namanya lontong, saya salam lemper. Salam super, salam lemper kan mirip-mirip. Dia punya Golden Ways, saya sudah ngerancang itu dulu, namanya Gendeng Ways. Saya sudah merancang program dulu seperti itu. Bergaya-gaya Mario Teguh, The Gendeng Ways, salam lemper. Saya sudah merancang itu, walaupun ya itu gagal juga, nggak ada yang berminat. Tapi kayak saya pakai karakter stand up comedy kan yang orang bilang wah sok-sokan banget. Makanya saya pernah diundang akhirnya menjadi ya stand up comedy tapi memberi motivasi gitu mintanya gitu. Hanya saya ceritakan. Pernah nih ada perusahaan ngundang saya untuk apa? Jadi motivator, memberi motivasi ke karyawannya. Begitu saya datang melaksanakan pekerjaan sebagai motivator, besoknya tutup perusahaan. Lu enggak, saya diundang kan dari Sabtu. Oh, iya betul. Tutup. Senin itu hari Senin Senin buka lagi. Saya dikabarin, semangat kerja karyawannya meningkat. Alhamdulillah, berarti saya lumayan juga nih jadi motivator, berarti bisa ini. Diundang lagi lah perusahaan lain. Melihat itu mungkin, wah jangan dong bisa jadi, diundang lah. Ini parah lagi nih perusahaan. Apa ya? Mau mem-PHK separuh karyawannya. Sudah mau separuh itu dah nama-nama sudah ditentukan mau di PHK. Sebelum itu mengundang saya jadi motivator di perusahaan itu. Actingnya itu loh. Ini kayaknya yang pernah kerja di perusahaan. Iya, ini kayaknya yang mau di PHK waktu itu, Bang. Iya, kayaknya. Bagaimana kalau kita PHK sekarang? Itu bukan kue ya? Bukan. Saya padahal saya ngarep kue kan, malah baterai. Balik lagi nih, perusahaan itu ngundang saya, dia mau mem-PHK separuh karyawannya. Itu namanya sudah ditentukan. Sebelum itu dia ngundang saya jadi motivator. Alhamdulillah setelah itu dapat kabar, saya dikabarin separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan mau di PHK itu batal di PHK akhirnya. Karena yang di PHK separuh lainnya. Jadi ada perubahan nama-nama yang di PHK. Jumlahnya sih tetap. Jumlahnya tetap, orangnya yang berubah. Artinya kan saya tetap membawa perubahan. Iya benar. Jadi masih berpikir mengharap motivasi dari saya. Aduh. Cak, terima kasih banyak. Tapi gini, bukan kesimpulan. Jadi prinsipnya gini, apapun profesi Anda, apapun profesi kita, sebenarnya kalau kita semangat menjalani hidup ini dengan menghargai proses, itu adalah motivasi terbesar yang bisa kita ambil. Karena masing-masing motivasi itu kan resep. Yang namanya resep belum tentu berlaku buat cocok buat yang lain. Jangan dipaksakan, itu aja. Dalami, rasakan proses kehidupan Anda dan Anda akan menemukan motivasi di situ. Udah jangan tanya lagi ya. Nah ini waktunya habis ini. Kalau saya ngomong lagi ini repot. Nah satu lagi. Nah saya mau minum maksudnya. Oh iya boleh. Silakan minum. Oke, jadi pemirsa sampai di sini perbincangan kita dengan dua orang tidak dikenal ini, Lurah Kebun Kosong dan Kobri Kobra. Sekretaris kelurahan. Seklur. Terima kasih ya udah diundang di Big channel ini. Kita yang terima kasih calon udah mau datang sini secara waktunya. Padat. Wah, Soalnya kan memang susah undang-undang calon podcast itu susah, di tempat-tempat lain belum tentu mau. Ya benar, ini kalau ini benar. Maksudnya tempat-tempat lain belum tentu mau ngundang saya. Ini aja yang mau. Calon terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Jangan lupa nonton terus
Cix Channel. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain, boleh komen di bawah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jangan nulis nama saya lagi loh, nanti saya diundang lagi. Nama yang lain yang diundang. Bisa buat tahun depan. Hmm. Oke. Assalamualaikum. Cikiciu. Hehe. Cikiciu. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Thank you, banyak. Kak. thank you. Alhamdulillah. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.